Kita akan segera mulai untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Mana semangatnya? Selamat pagi, Mem. Selamat pagi. Selamat pagi, Mem. Oke, wah semangat sekali Sultan ya. Baik, kalau di TK itu kan diajari ya salam semangat ya. Mana semangatmu? Jawabannya gimana tuh? Ini semangatku. Ya. Semangatku. Mana. Ini. Oke, walaupun sudah kelas 4, mungkin semangatnya itu tetap dipertahankan ya. Baik, anak-anak hebat dan Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai pembelajaran kita untuk hari ini. Karena ini sudah ada 46 partisipan, nanti untuk yang lain mungkin bisa sambil jalan. Baik, sebelum Mem Rosa memulai pembelajaran pada hari ini, Mem akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan evaluasi yang sudah kita lakukan pada minggu lalu ya. Minggu lalu kita juga belajar melalui Zoom bersama Sir Dwi. Ya, nah untuk hari ini Mem mohon yang pertama nanti tidak dicoret-coret layar seperti yang minggu lalu ya, supaya nanti kita bisa menyimak pembelajaran dengan baik. Mohon tidak mencoret-coret layar. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak diperlukan, bisa mendengarkan suara Ibu dengan jelas. Mungkin itu yang perlu Ibu sampaikan. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh juga melalui chat. Baik, Mem mohon izin untuk share screen. Sebentar ya. Apakah layarnya sudah terlihat? Belum ya, masih loading mungkin ya. Tunggu sebentar. Sudah, Mem. Sudah. Oke. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep pecahan bersama Sir Dwi ya. Mem dan Sir Dwi mengucapkan terima kasih banyak atas tugas yang sudah kalian kirimkan ya. Ini sudah hampir semua mengirimkan ya. Untuk yang 4C itu tinggal 4 orang yang belum mengirimkan. Nah, kemudian untuk hasilnya kemarin sudah luar biasa ya, sudah luar biasa, hasilnya bagus-bagus. Hanya ada beberapa memang yang perlu dikoreksi ya, khususnya yang nomor 4 sama nomor 5. Kalau saya lihat kemarin itu nomor 5 sama nomor 4 itu beberapa masih ada yang kurang tepat gitu ya. Tetapi untuk koreksinya sudah disampaikan melalui WA, tetapi seandainya ada yang masih bingung juga silakan masih bisa ditanya kembali gitu ya. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Oke, untuk tujuan belajar kita hari ini, melalui pembelajaran kita pada hari ini, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan pecahan-pecahan senilai. Ya, baik itu melalui gambar ataupun melalui model konkret. Gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang konsepnya. Hari ini kita melihat pecahan senilai itu yang seperti apa. Gitu ya. Baik. Apa sih artinya pecahan senilai? Ada yang tahu nggak? Pecahan senilai itu apa? Ada yang berani menyampaikan pendapat? Belum berani. Baik. Apa itu pecahan senilai? Jadi, pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Ya. Jadi, meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda, tetapi jika itu memiliki nilai yang sama, maka disebut dengan
pecahan senilai. Baik, kita lanjut dulu. Nah, pecahan senilai itu bisa ditentukan dengan beberapa cara. Ya, yang pertama bisa menggunakan garis bilangan. Kemudian yang kedua bisa menggunakan gambar atau luas permukaan ya. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan perkalian ataupun membagi pembilang dan penyebutnya. Tetapi yang paling umum digunakan adalah yang ketiga ini ya, membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut. Nah, sekarang kita lihat dulu nih satu-satu ya. Yang pertama menentukan pecahan senilai menggunakan garis bilangan. Kalian sudah pernah belum belajar garis bilangan? Sudah tahu belum garis bilangan? Belum ya? Kelas 1 sampai kelas 3 belum pernah belajar garis bilangan? Yang seperti ini? Sudah lah ya, masa kelas 4 belum dapat? Sudah ya, Nak ya? Baik, di sini Mem Rosa punya 5 garis bilangan. Ya, ada 5 garis bilangan, ada pecahan per 2, pecahan per 3, pecahan per 4, per 5, dan per 6. Coba kalian perhatikan garis bilangan berikut ini. Ya, di sini ada 0 per 2, 1 per 2, kemudian 2 per 2, 3 per 2, 4 per 2, begitu ya. Kalau di kelas 3 mungkin ya, belajar garis bilangan itu yang kalian, garis bilangan itu ada yang 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, begitu ya. Sama saja ya, hanya ini membuat dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang coba kita perhatikan garis bilangan ini. Dari kelima garis bilangan ini, di sini ada garis putus-putus ya. Nah, jika garis putus-putus ini kita tarik, ya, maka yang berada di garis yang sama ini merupakan pecahan senilai. Ya, jadi kita lihat, nah ini misalnya 1 per 3. 1 per 3 ini kan ditarik garis lurus ke bawah, ini sama dengan 2 per 6. Berarti 1 per 3 dan 2 per 6 ini nilainya sama. Ya. Atau yang lain, di sini ada 1 per 2, kemudian 2 per 4, kemudian 3 per 6. Nah, ini juga merupakan pecahan senilai. Jadi 1 per 2, 2 per 4, 3 per 6 ini semua nilainya sama. Makanya disebut dengan pecahan senilai. Begitu juga yang lain, ya. Ada 2 per 3, berarti senilai dengan 4 per 6. Intinya semua yang berada di garis putus-putus ini merupakan pecahan senilai. Gitu ya. Begitu juga yang lain. Sama, maka kesimpulannya di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk 1 per 3 sama dengan 2 per 6. Ya. Begitu juga yang lain. 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 3 per 6. Dan seterusnya. Begitu ya. Jadi semua yang berada di garis putus-putus ini itu merupakan pecahan senilai. Nah, ini kalau menggunakan garis bilangan. Nah, untuk garis bilangan ini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke cara yang kedua? Tidak. Sudah cukup jelas ya? Tetapi yang umum digunakan nanti yang cara yang ketiga. Nah, ini cukup untuk kita ketahui saja. Kemudian, sekarang kita lihat cara yang kedua, menentukan pecahan senilai menggunakan gambar. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bersama ya menentukan bagian-bagian pecahan ya. Kemarin ada pizza yang dibagi 2 bagian, dibagi 4 bagian, ada kemarin ya. Baik, sekarang dari 3 gambar ini, di sini Mem Rosa punya 3 lingkaran yang ukurannya sama besar. Ya. Mem mau tanya nih, yang pertama ini bentuk pecahannya berapa, Nak? Yang lingkaran dibagi 2 ini berarti bentuk pecahannya berapa ya? Ingat ya? 1 per 2. Apa? 1 per 2. Oke.
Masih ingat berarti ya? 1/2. Oke. 1/2. Oke, good. Ini lingkarannya dibagi 2, berarti ada 2 bagian. Maka yang diwarnai ini berarti 1/2. Ingat konsepnya berarti ya. Kemudian gambar yang kedua. Lingkarannya dibagi 4. Berarti yang diwarnai 2/4. berapa? 2 bagian ya, 2 bagian yang diwarnai dari 4 bagian, berarti 2/4. Yang terakhir, ini lingkarannya dibagi 8. Berarti yang diwarnai berapa? 4/8. Oke. Good, 4/8. Berarti untuk konsep sini sampai di sini sudah cukup paham ya. Baik. Sekarang kita lihat pecahan senilai itu yang seperti apa sih? Coba kalian perhatikan ketiga lingkaran ini. Ya, baik yang dibagi 2 ataupun yang dibagi 4 atau yang dibagi 8, yang diberi warna biru, sama nggak luasnya? Sama luasnya ya. Besar yang diarsir, ya yang diwarnai atau yang diarsir sama luasnya, sama-sama separuh ya. Maka pecahan senilai itu kurang lebih sama seperti itu. Nah, ya, sekalipun pembilang dan penyebutnya ini berbeda, ya ada 1/2, ada 2/4, ada 4/8, tetapi ini memiliki nilai yang sama ya, karena luas daerah yang diarsir atau yang diberi warna itu sama. Maka kesimpulannya 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai dengan 4/8. Oke, jadi begitu kurang lebih sama dengan yang sama dengan yang di diagram garis bilangan tadi juga sama ya. Jadi kalau kalian lihat kembali yang diagram garis bilangan tadi, ini panjang garis bilangannya semuanya sama. Ya. Maka di bagian yang lurus ini pasti sama nilainya. Kurang lebih sama seperti itu konsepnya ya. Baik, sekarang satu lagi ada contohnya nih yang pakai gambar. Oke. Di sini ada punya gambar persegi panjang. Ya, ada gambar persegi panjang, ada yang dibagi 2, kemudian dibagi 4, dibagi 6, dibagi 8, dan dibagi 12. Nah, untuk yang diberi warna abu-abu, ini berarti 1/2. Oke, yang gambar 2 itu berarti 2 bagian dari 4 bagian. Oke, good. Yang gambar 3, 3/6. Yang gambar 4, 4/8. Yang gambar terakhir 6/12. Oke, good. Masih paham konsepnya ya. Nah, kalau kita lihat dari 5 gambar ini luasnya semua sama nih. Kemudian yang diberi warna juga luasnya sama. Nah, maka karena luas daerahnya yang diarsir sama, maka kesimpulannya 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, dan senilai dengan 6/12. Iya, maka ini disebut semuanya sebagai pecahan senilai. Jadi, meskipun pembilangnya sama, meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda, tetapi karena nilainya sama, maka disebut sebagai pecahan senilai. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini masih ada nih, Mikaela. Masih dicoret-coret layarnya. Dihapus ya. Supaya ada yang mau ditanya? Dihapus ya. Jangan supaya dicoret-coret dulu. Nanti nggak konsen nanti teman-temannya yang lain ya. Ya, Mikaela bisa dihapus, Nak. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Sebelum kita lanjut ke yang terakhir, yang ketiga.
Tidak, Mem. Tidak. Sampai sini cukup jelas? Iya, Mem Rosa. Oke, lanjut. Kalau cukup jelas. Sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, di sini ada kata membagi atau mengalihkan. Ya, jadi bisa dibagi, bisa juga dikalikan. Oke, mungkin yang mencoret-coret layar itu bisa dihapus dulu nak ya, supaya PowerPoint-nya bisa dilihat dengan baik, soalnya punya Mem ada yang berwarna. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita lihat bagaimana caranya mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Di sini Mem punya contoh. Ada pecahan, ya ada sebuah pecahan, kemudian kita diminta menentukan 3 pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, sekarang caranya gimana? Karena di sini dengan cara mengalihkan, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama. Ya, bilangannya bisa berapa saja ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4, berapa saja. Yang penting jangan dikalikan dengan 0. Kalau dikalikan dengan 0, habis deh semua gitu ya. Jadi kosong ya, habis. Baik, sekarang kita lihat yang pertama. Nah, untuk yang pertama di sini, pembilang dan penyebutnya kita kali dengan 2. Ya, ingat, kalau pembilangnya dikali dengan 2, maka penyebutnya juga harus dikali dengan 2. Oke. Sekarang ini tadi pecahan awalnya 2/3. Kita mau mencari pecahan yang senilai dengan 2/3 dengan cara mengalihkan. Iya. Berarti ini 2 kita kalikan dengan 2. Berapa 2 kali 2? 4. Oke. 4. Apa, Nak? Nulisnya nanti aja ya. Nanti Mem kirimkan PowerPoint-nya ya di grup ya. Bisa kalau mau ditulis. Jangan sekarang. Sekarang perhatikan aja dulu ya. Oke. Baik. Sekarang penyebutnya. Penyebutnya ini tadi 3. Karena pembilang kita kali 2, maka penyebutnya juga harus kita kali 2. Berarti 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa hasilnya? 6. Oke. Ya, berarti kesimpulannya 2/3 itu senilai dengan 4/6. Jadi caranya begitu, kita kalikan. Ya. Pengalinya bebas, boleh dikali 2, boleh dikali 3, dikali berapapun nanti perbandingannya pasti tetap sama. Yang penting faktor pengalinya harus sama. Ya, jangan sampai pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 3. Nah, itu nggak bisa. Pasti nggak akan menghasilkan pecahan senilai. Oke, yang kedua. Karena diminta 3 tadi ya. Ini baru 1, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua ini Mem Rosa mau kalikan dengan 3. Pembilangnya dikali 3, penyebutnya juga dikali 3. Berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian 3 dikali 3 hasilnya 9. Berarti 6/9. Berarti kesimpulannya 6/9 itu senilai dengan 4/6. Senilai dengan 2/3. Satu lagi. Nah, yang ketiga Mem mau mengalihkan dengan 5 nih. Kalau dikali 4 bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Tetap sama nanti hasilnya. 2 dikali 5 hasilnya 10. Kemudian 3 dikali 5 hasilnya 15. Berarti hasilnya 10/15. Maka kesimpulannya adalah 2/3 senilai dengan 4/6, senilai dengan 6/9, senilai dengan 10/15. Maka ini semua disebut dengan
pecahan senilai. Nah, jadi caranya begitu kalau menggunakan cara perkalian. Sampai di sini, apakah ada yang bingung? Ya, Mem. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Kalau tidak, kita lanjut yang contoh kedua. Kalau yang tadi dengan mengalihkan, sekarang kita lihat yang dengan membagikan. Biasanya bilangannya berbeda, Nak ya. Kalau membagikan berarti pasti bilangannya lebih besar. Ya. Tentukan 3 pecahan senilai dari 12/32. Nah, caranya sama dengan tadi, hanya kalau yang ini dibagi. Ya, pembaginya juga bebas ya, dibagi berapa saja, yang penting bilangannya habis kita bagi. Gitu ya. Sekarang kita lihat yang pertama nih, Mem Rosa mau bagi 2. Kalau pembilangnya kita bagi 2, maka penyebutnya juga kita bagi 2. Tadi, oh ini salah ya, 24/2 ya. 24/32. Ini soalnya harusnya 24/32 ya. Yang salah ya. Mohon maaf. 24/32 itu sama-sama kita bagi 2. Berarti 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian 32 dibagi 2 hasilnya 16. Berarti 24/32 itu senilai dengan 12/16. Bisa dipahami untuk yang pembagian? Bisa, Pran? Halo, Pran. Bisa dipahami, Nak? Ngerti nggak, Pran? Yang disampaikan? Enggak, Mem. Enggak, yang mana yang nggak ngerti? Yang bagian mana? Ditanya, kalau nggak ngerti ditanya ya, jangan diam aja. Supaya Mem jelaskan lagi. Yang bagian mana? Yang perkalian tadi paham? Belum? Oke, coba. Tidak apa-apa, kita lihat lagi. Yang pembagian ya. Jadi, intinya begini. Ya. Untuk yang menentukan pecahan senilai menggunakan perkalian atau membagikan, ya, intinya faktor pembagi ataupun pengalinya itu kita ambil nilai bilangan yang sama. Misalnya nih yang contoh 1 tadi, ini bilangannya kita kalikan dengan 2, ya. Jadi pembilangnya kita kali 2, penyebutnya juga kita kali 2. Gitu. Jadi sama-sama dikali 2. 2 dikali 2 berarti 4. Kemudian 3 dikali 2 berarti 6. Berarti artinya 2/3 senilai dengan 4/6. Gitu. Selain dikali 2, boleh juga dikali 3, boleh dikali 4, boleh dikali 5, dan seterusnya. Dikali berapapun nanti asal pengalinya sama, pasti nanti perbandingannya tetap sama gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Nah, biasanya kapan kita menggunakan perkalian, kapan pembagian, lihat aja dari pecahannya. Kalau pecahannya pecahan yang sederhana, berarti kita pakai perkalian. Ya, ini nggak mungkin bisa dibagi lagi ya. Dibagi berapa nih? Dibagi 2, 3 dibagi 2 nggak bisa. Dapatnya nanti pecahan desimal. Ya. Gitu. Kalau yang pembagian, ini biasanya penyebut dan pembilangnya itu lebih besar. Ya. Ini contohnya, ini soalnya mohon maaf diralat ya. Ini harusnya 24/32 ya. Salah tulis ya. 24/32 ini
kita mau mencari pecahan yang senilai dengan 24/32. Ini bisa nggak dikalikan? Bisa. Ya, ini mau saya kali 2 aja, Mem. 24 kali 2, 32 kali 2. Boleh, sama aja. Dan nanti hasilnya jadi lebih besar. Ya, jadi ini kita menggunakan cara membagi. Nah, misalnya kita bagi dengan 2. Jadi 24 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. Kemudian 32 juga harus kita bagi dengan bilangan yang sama. 32 dibagi 2 hasilnya 16. Maka kesimpulannya 24/32 itu sama dengan 12/16. Oke. Karena diminta tadi 3, ini baru 1. Sekarang kita cari yang lain. Nah, berikutnya saya mau bagi 4. Sekarang mau dibagi 4. Dibagi 3 bisa nggak? Nanti 32 dibagi 3 nanti dapatnya desimal ya, bukan bilangan bulat. Maka kita cari yang lain. Ini yang bisa dibagi 4. Ya, 24 dibagi 4, 32 dibagi 4. Hasilnya menjadi 6/8. Pembagian sudah belajar ya di kelas 3 ya. Kelas 3, kelas 2 sudah belajar bagi kan? Nanti bisa dibuka kembali ya. Maka 24/32 itu senilai dengan 12/16, kemudian senilai dengan 6/8. Kita baru dapat 2, yang diminta tadi 3. Berarti kita cari satu lagi. Nah, di sini mau dibagi 8. Ya, berarti 24 atau pembilangnya kita bagi 8, penyebutnya juga kita bagi 8. Berarti 24 dibagi 8 hasilnya 3, kemudian 32 dibagi 8 hasilnya 4, berarti 3/4. Berarti 3/4 senilai dengan 24/32. Itu kesimpulannya. Oke, tadi sudah kita dapatkan ada beberapa yang Mem lingkari warna biru ya. Yang semua yang dilingkari warna biru ini berarti artinya memiliki nilai yang sama ya, atau disebut dengan pecahan senilai. Maka kesimpulannya 24/32 itu senilai dengan 12/16, senilai dengan 6/8, senilai dengan 3/4. Itu. Jadi kesimpulannya, pecahan senilai itu bisa kita peroleh dengan cara bisa membagi, bisa juga mengali, ya, bisa membagi pembilang dan penyebut, tetapi dengan catatan dengan bilangan yang sama. Oke. Rasya, raise hand. Gimana Rasya? Ada yang mau ditanya Rasya? Halo Rasya. Rasya, raise hand. Ada yang mau ditanya, Nak? Atau itu kepencet? Tidak ada ya. Baik. Sampai di sini, apakah cukup jelas materinya? Jelas, Mem. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Kalau bawahnya ganjil gimana, Bu? Gimana? Bawahnya ganjil gimana? Kalau bawahnya ganjil. Nah, karena ini kita masih belum sampai ke desimal ya, maka yang cari yang bilangan bulat dulu. Ini belum sampai ke pecahan desimal. Ya, ini masih pecahan biasa ya, pecahan biasa. Makanya ketika kalian mencari pecahan senilai dengan cara pembagian, itu cari bilangan yang memang bisa dibagikan dengan bilangan itu. Ya, misalnya nih 24. 24 ini kalau dibagi 3 bisa ya, 24 dibagi 3 itu hasilnya 8. Tetapi 32 kalau kita bagi dengan 3 itu nanti hasilnya jadi desimal dia.
ya. Berarti jangan dibagi 3, cari pembagi yang lain. Begitu. Mungkin bisa bagi 4, kemudian dibagi 8. Berarti harus genap, Mem. Iya, harus bulat dulu karena ini masih pecahan biasa. Nanti kalau pecahan desinnya, kalau tidak, ini latihan yang 4C itu ya. Kemarin sudah kita anggap dikerjakan, kemudian dikumpulkan supaya Mem Rosa dan Serdwi paham gitu. Kamu udah paham atau belum materi kita? Terus belum Eda? Oke, ya. Kita lihat dulu di sebentar. Halaman 19. Nih, coba lihat dulu sebentar. Supaya nanti, ya sebentar ya, ini buka kan. Nah, perhatikan dulu nak. Baik, perhatikan dulu ya. Untuk latihannya, ini yang Mem beri warna hijau ya. Bagi latihan 2, halaman 19. Ini ada bagian A itu kalian kerjakan yang nomor 5 dan nomor 8. Kemudian yang bagian B nomor 2 dan nomor 4. Nanti bagian C yang nomor 6. Kita lihat dulu. Nanti biar nggak bingung ya. Yang pertama, kalian diminta menentukan 3 pecahan senilai, ya, sama seperti soal yang barusan kita bahas tadi. Nah, jadi misalnya, nih yang 3/4, tentukan 3 pecahan senilai dari 3/4. Kalau pecahannya sederhana, itu bisa kalian pakai cara perkalian, jadi mengalihkan pembilang dan penyebut. Begitu. Jadi bisa dikali 2, bisa dikali 3, bebas gitu ya kalau perkalian. Tapi kalau pembagian silahkan dipilih bilangan yang memang bisa dibagikan dengan pecahannya. Gitu. Jadi misalnya ini nomor 1, 3/4, kita mau mencari pecahan senilainya. Berarti kita harus mengalihkan gitu ya. Karena ini pecahannya sederhana. Berarti ini kita kali berapa nih? Supaya dapat hasilnya. Misalnya kita dikalikan dengan 2 misalnya. Berarti 3 kali 2 penyebutnya juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Berarti 4 dikali 2. Berapa 3 kali 2? Berapa 3 kali 2? 6. Berarti 4 kali 2 berapa? 8. Oke, begitu caranya nak ya. Jadi 3/4 berarti senilai dengan 6/8. Ini baru dapat 1. Yang diminta itu 3. Berarti cari lagi bilangan yang lain yang sama. Misalnya dikali 2, dikali 3, dikali 4, dan seterusnya. Nah, nanti yang kalian kerjakan dari bagian A, itu yang nomor 5. Ya, nomor 5 dan nomor 8. Tapi kalau mau dicoba silahkan. Tapi yang meminta hanya 2 aja supaya tidak terlalu banyak. Gitu ya. Tapi kalau mau latihan sendiri juga boleh, silahkan. Nah, untuk yang nomor 8, ini karena bilangannya sudah besar, boleh dibagikan. Ya, boleh dicari dengan cara membagi. Misalnya dibagi 2 dan ini sama ya dengan yang tadi. Oke, maaf ya, sama ya. Ternyata dikasih susu balita. Berarti nomor 8 nggak jadi ya. Mohon maaf ya, ini tadi salah. Itu di lemari. Ya, kita mau minumnya bareng-bareng. Nomor 8 ganti ya, karena sudah kita bahas tadi sama-sama. Coba kalian cari yang nomor 9 aja deh. 9 ya. Karena nomor 8 sudah kita bahas tadi. Oke, kemudian nomor 2. Nomor untuk yang tugas yang A, cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas kita lihat yang B. Maksudnya seperti apa? Sama. Mari melengkapi pecahan senilai berikut ini. Nah, nanti kalian mengerjakan nomor 2 dan nomor 4. Perhatikan dulu. Misalnya, ini 1/4. Nah, sekarang kira-kira 1/4 ini senilai dengan berapa? Di sini sama dengan atau senilai dengan 2 per titik-titik. Caranya gimana, Mem? Ya, caranya bisa kita cari dulu faktor pengalinya nih. Ini 1/4 sama dengan 2 per titik-titik. Kira-kira 2 itu dari mana hasilnya? Dari mana hasilnya itu? Ada yang tahu? Untuk yang nomor 1 nih, coba kita cari satu contohnya supaya nanti tulisnya nggak bingung. Iya. 2 itu dapatnya dari 1 dikali 2. Oke. Sekarang kalau pembilangnya dikali 2, berarti penyebutnya harus dikali 2. Oke, good. Berarti bawahnya berapa nih? Berarti ini sama dengan 2/2. Ini kan tadi 1 dikali 2 naknya. Hasilnya 2. Sekarang titik-titiknya dikali berapa nih? 4 dikali 2. Iya, dikali 2 juga. Jadi Kali 8. Kalau prinsipnya pokoknya Itu salah tulis ya, Mem ya? Yang mana?
Yang mana, Mem? 1/4. Oh iya, Jadi iya. 1/2. Terima kasih, Mem Sisil. Oke. Salah ya. Enggak fokus, Mem Rohani ya. Butuh aku ya. Oke. 1/4. Oke. Kayak mana nak jawabnya? Gimana, Jo? Jojo berapa, Jo? Yang 4 ini berarti dikali berapa, Nak? 4 dikali 2, 8. Bilangnya tadi kan kita kali 2 kan, Jo? Kali 2, 8. 4 dikali 8. Oke, good. Berarti di sini adalah 8. Oke. Maaf ya, tulisan memang agak jelek karena pakai mouse ya. Jadi 1/4 itu sama dengan 2/8. Oke. Sekarang berikutnya nih, di sini ada titik-titik. Titik-titik per 12. Oke. Nah, berarti 12 ini dari mana nih? Kita lihat nih, awalnya tadi kan 4 menjadi 12. Berarti 4 dikali berapa nih supaya dapat 12? Biar dapat 12 ya berarti kan 4 dikali 3. Oke, 3. Berarti kalau 3, berarti 4 dikali 3, 12. Oke, bagian bawah dikali 3 atau penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga harus dikali 3. Berapa dikali 3 dengan 1? 3. 1 dikali 3, berarti di sini 3. Oke, paham ya? Paham. Oke, yang terakhir di sini 5 per titik-titik. Kira-kira titik-titiknya dikali berapa ya? Ini kan bilangan awalnya tadi 1/4. Nah, dasar kita di sini ya, Nak. Awalnya tadi 1/4. 1 dikali berapakah supaya sama dengan 5? Patokannya di 5, karena di sini 5 per titik-titik. Berarti 1 dikali berapa sama dengan 5? 1 dikali 5. 1 dikali 5. Oke, berarti faktor pengalinya adalah 5. Berarti 4 dikali 5 berapa? 20. Oke, berarti di sini hasilnya adalah 20. Oke, begitu caranya. Jadi nanti yang nomor 2 dan nomor 4 itu silahkan kalian coba dengan cara begini ya. Nanti bisa coret-coret ya di tulisan. Itu dikirim di wali kelas masing-masing. Dikirim di wali kelas, bukan, dikirim ke ini, Nak, ke kalau yang 4C itu ke Mem Rosa, kalau yang 4A dan 4B dikirim ke Terdui. Ya, tapi ini sifatnya latihan ya, untuk latihan. Ada lagi yang mau ditanya? Semuanya ditulis. Semuanya enggak usah, yang ditulis hanya sedikit nih, hanya memilihkan 5 soal. Yang bagian A itu nomor 5 dan nomor 9, yang bagian B nomor 2 dan nomor 4. Ya, contohnya sudah ada tadi, boleh di-screenshot ya kalau mau di-screenshot. Kemudian yang terakhir, yang bagian C. Bagian C, minta yang nomor 6. Nah, yang bagian C ini, kalian hanya diminta membuktikan betul atau salah. Ya. Misalnya nih, nomor 1, kita lihat nih nomor 1. 2/6 senilai dengan 4/12. Kira-kira benar apa salah nih ya? Caranya gimana? Boleh dikalikan, boleh dibagikan. Benar. Benar apa salah? Benar. Alasannya kenapa benar? Sama-sama dikali berapa tuh? 2/6 sama dengan 4/12. Senilai enggak nih? Sama-sama dikali 2. Ya, good. Sama-sama dikali 2. 2 kali 2, 4. 6 kali 2, 12. Sekarang nomor 2. Benar apa salah nomor 2? Benar. 1/3 sama dengan 3/1. Sama enggak? 3/1. Benar apa salah? Harusnya yang benar berapa? 1/3. Kalau di sininya 3, berarti harusnya bawahnya berapa? Sama kali 3. Berarti yang bawah juga harus dikali 3. Berarti harusnya 3/9. Tapi di sini 3/1. Berarti ini adalah salah. Oke, caranya begitu ya. Jadi yang bagian C yang dikerjakan nomor 6. Jadi ada 5 soal. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanya, Nak? Atau ada yang masih jelas? Tidak masalah. Oke, baik. Kalau sudah jelas semua, gimana Ajila? Jelas, Mem. Jelas. Yang nanya tadi siapa ya? Oke, gimana, Nak? Tahu. Pas Yang C cuma dikerjain yang nomor 6. Satu aja. Kalau mau dikerjakan semua juga boleh, tapi nggak usah dikirim ya, untuk latihan pribadi aja. Tapi yang meminta dikirimkan cukup 5 aja. Yang penting paham konsepnya. 9, 2, 4, 6. Gimana, Ajila? Apa, Nak? Dan dikerjakan nomor 5, 9, 2, 4, 6. Ya, nanti setelah ini mem screenshot, mem kirimkan di grup supaya tidak
bertanya-tanya ya. Termasuk nanti materinya akan Mem kirimkan Batas di pengiriman tugasnya kapan, Mem? sempatnya. Kalau bisa hari ini, kalau nggak bisa hari ini ya tetap Mem Rosa sama Serdui tetap tunggu. Nah, tugas yang kemarin juga yang belum mengirimkan itu masih tetap ditunggu karena itu masuk ke ternilai gitu ya. Jadi tidak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali dikerjakan ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk hari ini cukup. Terima kasih atas kehadiran dari kalian semua. Semoga materi kita hari ini benar-benar bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan boleh di WA langsung ke Mem Rosa atau ke Serdui. Mungkin cukup. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih Bu Sisil, Bu Evi, Serdui. Terima kasih, Mem. Sampai bertemu Terima lagi. kasih Mem Rosa. Sama-sama, Mem Sisil. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mem. Lanjut tugas. Ya, lanjut tugasnya ya. Silakan Semangat. dikerjakan tugasnya. Kalau tidak tahu silakan bertanya ya. Jangan Oke. takut mau bertanya. Oke? Oke, Miss.